Salah satu pengalaman yang tidak pernah bisa kita hindari oleh manusia adalah penderitaan. Atau sudah bisa menghindari yang namanya penderitaan. Setiap orang tanpa terkecuali akan berhadapan dengan masa-masa yang dianggap sulit baginya. Ada yang mengalami sakit penyakit yang menderita sendiri, ada yang berumur dengan itu. Ada yang mengalami kehilangan orang yang dikasihi sehingga ia merasa menderita karena harus jalan kehidupan tanpa sosok orang yang dikasihi. Ada yang mengalami kegagalan, kekecewaan, atau pergumulan hidup yang dianggapnya sangat amat berat. Dalam keadaan demikian, kita sebagai manusia seringkali bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan penderitaan yang amat sangat berat ini? Kira-kira Tuhan bagaimana ketika kita mengalami penderitaan? Bahwa orang-orang Yunani itu orang-orang di luar orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa berita tentang Yesus, mujizat yang dibuat Yesus, pengajaran Yesus itu mulai menjangkau bangsa-bangsa lain. Dan inilah tandanya orang-orang Yunani datang untuk bertemu dengan Yesus. Ketika permintaan itu disampaikan kepada Yesus, ia memberikan jawaban yang mengejutkan. Dia katakan telah tiba saatnya dimuliakan, anak manusia dimuliakan. Dia tidak bilang mari kita bertemu, tapi dia bilang telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Mama saudara-saudari, bagi kita, bagi banyak orang, dimuliakan itu biasanya berarti kemenangan, sebuah kekuasaan, kehormatan, jabatan yang tinggi. Tetapi yang dimaksud Yesus di sini bukan kemuliaan yang dibayangkan oleh kita dengan tanda kutip seperti tadi. Ia sedang berbicara tentang kemuliaan yang terjadi melalui penderitaan. Kemuliaan yang terjadi melalui penderitaan dan kematian yang kita rasakan. Dalam kehidupan manusia, ketika kita mengaitkan kemuliaan, itu kita biasa kaitkan dengan keberhasilan, kenyamanan. Dan ketika hidup kita berjalan baik, kita bilang bahwa Tuhan sedang memberkati. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa kemuliaan Allah sering dinyatakan justru di tengah situasi yang sulit. Tuhan Yesus katakan bahwa kemuliaan itu telah tiba. Yang bukan dia maksudkan bahwa telah tiba itu dia akan dinobatkan sebagai raja seperti pada saat itu. Tetapi kemuliaan yang dia maksudkan adalah jalan derita yang harus dia tanggung. Mama saudara-saudari, Yesus kemudian memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana tetapi penuh dengan makna tentang perumpamaan biji gandum. Ia berkata bahwa jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Gambaran ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Seorang petani tahu bahwa benih itu harus ditanam dan tumbuh dalam tanah, barulah benih itu menghasilkan buah. Seolah-olah benih itu hilang dalam tanah dan mati, tapi justru dari situlah kehidupan yang baru muncul. Dari penderitaan itu lahir kehidupan yang baru. Yesus menggunakan perumpamaan ini, dia menunjuk pada dirinya sendiri, menjelaskan tentang kematiannya, memberitahukan kematiannya. Melalui kematiannya di kayu salib, keselamatan akan diperoleh oleh bangsa-bangsa. Mama, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
hal yang berikut, yakni kita pelajari dari teks ini tentang penderitaan yang lahir dari kesetiaan dan kebenaran. Kita ada dalam Yesus kemudian berkata bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang orang salah artikan, penderitaan dalam kebenaran dan kesetiaan. Kita sering salah artikan bahwa Tuhan suruh kita untuk tidak mencintai nyawa kita atau membenci diri kita sendiri. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah menekankan prioritas. Jangan kita jadikan keinginan diri sebagai pusat hidup. Jangan kita jadikan kenyamanan diri sebagai tujuan hidup. Jangan kita jadikan keselamatan diri sebagai satu-satunya tujuan dalam kita menjalani kehidupan. Kalau kita hidup dan hanya terfokus kita punya diri sendiri, maka itu tidak ada makna. Seperti perumpamaan Haji, dia harus memberi diri untuk mati, untuk jatuh di dalam tanah dan kubur, untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Kemudian Yesus juga berkata, jika seorang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Ini kalimat yang sangat jelas tentang mengikut Yesus. Ikut Yesus berarti kita ikut pola dari Yesus. Dan pola Yesus itu bukan dia jalan naik seperti perkataan yang lalu kenosis terganti kekosongan itu. Yesus menunjukkan teladan bahwa tanda kenosis pengosongan diri itu salib. Salib itu tanda paling rendah, hukuman paling rendah pada zaman kekaisaran Romawi. Tapi dia pakai itu untuk menyatakan kemuliaan penderitaan yang paling tinggi. Mama, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita ada dalam penderitaan, teks ini juga berkata bahwa Yesus merasakan keterharuan. Dikatakan sekarang jiwaku terharu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar merasakan terharu. Yesus tidak menjalani jalan salib dengan wajah datar, dia tidak tenang, tetapi dia terharu, dia gelisah. Yesus benar-benar merasakan beratnya penderitaan yang akan dia tanggung. Dan di sini, kalau saudara-saudara, kita temukan kehiburan yang besar, derita kehiburan. Kalau ketika kita menderita, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa takut, kita gelisah, Yesus paham itu. Yesus mengerti, karena dia sebelum menderita, dia mengalami itu semua sebagai manusia yang datang. Mama, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Secara manusia dia bisa saja minta penderitaan itu dihindarkan. Tetapi Yesus memilih untuk berkata, Bapa, dimuliakanlah nama. Dan di sini merupakan sikap dari iman yang sejati. Memuliakan Allah bukan berarti ketika kita jalan di jalan yang neraka saja, dalam kesuksesan, kebahagiaan kita memuliakan Allah, tetapi tetap setia walaupun kita ada dalam penderitaan. Ada jawaban dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah berkenan dengan penderitaan yang dialami oleh manusia, terkhususnya pada saat itu oleh Tuhan Yesus. Mama, saudara-saudari, Yesus ditinggikan di salib. Bukan Yesus ditinggikan di sebuah takhta kedudukan yang tinggi di tempat khusus seorang raja. Artinya bahwa di salib itu kuasa kegelapan itu dikalahkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan keputusan, tetapi dengan kasih untuk menembus. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang kita mengetahui dengan jelas mengapa penderitaan itu bisa memuliakan Allah. Bukan karena penderitaan itu sendiri mulia, bukan penderitaan itu
bisa menghancurkan kehidupan manusia. Tetapi penderitaan itu ketika dipikul dengan kesetiaan kepada Allah, maka Allah dimuliakan. Yesus berkata kepada orang banyak, terang itu ada bersama kamu, hanya untuk sedikit waktu lagi. Percayalah kepada terang itu selama itu masih ada lagi, supaya kamu jangan dikuasai oleh kegelapan. Bapak saudara-saudara, ini undangan bagi kita semua. Ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam penderitaan, ada dua kemungkinan kita bergerak, yang bergerak kepada kegelapan atau bergerak kepada terang. Dan di sini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus memilih bergerak ke arah terang. Sekarang ini seperti pengantar tadi saya katakan bahwa masing-masing kita punya penderitaannya sendiri. Ada juga penderitaan yang lahir dari kesetiaan dan kebenaran. Seperti nas pemimpin kita tadi bahwa jika kau menderita sebagai orang Kristen, maka jangan kamu malu. Tetapi dari situ Allah dimuliakan. Ketika kita memilih jujur, kadang-kadang kita dirugikan. Ketika kita memilih untuk berbuat benar, kadang-kadang kita disalahpahami. Ketika kita memilih hidup benar, kita dikecewakan. Ketika kita melayani, atau lelah, atau capek, atau dikritik. Ketika kita setia, kita merasa sepi. Karena orang-orang setia di zaman sekarang ini sangat sulit untuk didapatkan. Bapak, saudara-saudari, firman hari ini mengarahkan kita untuk jadikan penderitaan sebagai tempat kita berserah, bukan untuk tempat kita menyerah. Ruang penderitaan itu bagian dari tempat kita berserah, bukan ruang untuk kita menyerah atau putus asa. Ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan ketika kita ada dalam penderitaan. Dan ini mungkin Bapak sudah lakukan, tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita kembali. Yang pertama, jaga kita punya hati dari kepahitan. Kepahitan itu racun yang paling sering muncul ketika penderitaan itu panjang, ketika penderitaan itu datang lama sekali. Kata suami baik-baik dalam keadaan, kata mulai sinis, kata mulai curiga satu dengan yang lain. Ketika besar karena si A, si B, si C dan sebagainya, kira-kira kita semua ini karena siapa? Kata mulai curiga sana sini, atau mulai menutup diri dengan relasi sesama. Jadi ketika penderitaan itu datang, jaga kita punya hati dari akar-akar kepahitan tersebut. Kemudian hal yang berikut, kita memelihara kesetiaan dalam hal yang kecil. Ketika penderitaan besar, kita sering ingin lompat dan atau mau solusi yang besar seperti penderitaan yang kita alami. Tetapi seringkali Tuhan membentuk kita dari kesetiaan yang kecil. Kalau tetap berdoa, kita tetap jujur meskipun tetap kadang-kadang merugi. Kalau tetap mengasihi walaupun kasih kita tidak dibalas. Kalau tidak membenci walaupun orang lain membenci kita. Kita tidak tetap menegur walaupun orang lain sudah melihat kita. Mama, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, seperti tema kita, kalau kita baca tema, kita langsung tahu akan punya tanggung jawab. Yakni ketika kita ada dalam penderitaan, ingatlah bahwa biarlah penderitaan itu merupakan ruang di mana Allah dimuliakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berumur sendiri dengan penderitaan, karena Dia terlebih dahulu telah menderita untuk kita. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.